Halo Dimas, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Jadi ini adalah sebuah rubrik yang ada di channel indopos.co.id yang merupakan sebuah wahana atau media yang menjadi bagian dari indopos.co.id, indopos.co.id serta koran Indopos.co. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol setelah tadi kita seperti biasa, setelah selesai deadline, kemudian kita meeting, capek, kita berkumpul biasa, kita mengobrol-ngobrolkan, bercengkrama tentang sepak bola, karena yang sedang hits saat ini adalah sepak bola, khususnya final Piala Dunia. Bersama saya saat ini di sebelah kanan saya ada Bung Kesit Budi Handoyo, pengamat sepak bola yang top di tanah air. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Salam olahraga. Salam olahraga. Lagi sibuk apa ini, Bang Kesit? Sibuk jawab. Sibuk menganalisis. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bola ya, Bang Kesit. Di sebelah kiri saya ada Riza Awaludin. Apa kabar, Bang Riza? Halo, Bung Falwero. GM-nya Indopos, yang katanya penggemar Prancis katanya. Saya pun ditambah-tambah. Les Blues, Las Celeste. Ke Bang Kesit, sebelum ke final ya, kita ini ada satu fenomena yang cukup menarik, yaitu Maroko yang dari awal itu tidak diunggulkan, bahkan orang tidak sampai berpikir dia lolos ke grup. Nah, bisa sampai semifinal ini ada fenomena apa? Apakah karena mereka beruntung atau karena memang udah ada fenomena bahwa pertahanan yang kuat lah keutamaan dari sepak bola itu? Iya, jadi kalau bicara Maroko memang menarik ya, Mas. Kehadiran Maroko di Piala Dunia 2002 sebenarnya lebih kepada tim yang disebut-sebut sebagai kuda hitam, ya. Tim yang sebenarnya tidak terlalu diunggulkan. Tapi ketika mereka akhirnya bisa tampil sebagai juara grup, ya, kemudian orang mulai melihat penampilan yang luar biasa, bahkan tidak pernah kalah di grup, kebobolan pun hanya satu ketika menghadapi Polandia, itu pun gol bunuh diri ya. Itu membuat Maroko kemudian menjadi tim yang akhirnya bisa difavoritkan karena akhirnya bisa menjadi satu-satunya wakil Afrika yang kemudian bisa melangkah ke babak perempat final ya. Ini bahkan catatannya menyamai Kamerun, Senegal, Ghana. Tapi kemudian melewati catatan ketiga negara Afrika ini ketika mereka sukses di semifinal. Dan ini memang penampilan yang menurut saya sangat luar biasa. Saya melihatnya bahwa sebagai tim yang memang tidak diunggulkan, biasanya memang mereka tampil lebih lepas. Apalagi kalau kemudian mereka bisa menaklukkan tim-tim unggulan. Dan faktanya Belgia bisa mereka libas, kemudian Spanyol dan Portugal. Akhirnya dihentikan oleh saudara tua Prancis ya. Jadi saya pikir kalau kemudian Maroko bisa melangkah sampai ke babak semifinal, ya memang pantas menurut saya karena memang penampilan mereka yang begitu konsisten dengan permainan-permainan yang menurut saya sangat luar biasa, determinasinya sangat tinggi ya. Fighting spiritnya juga oke. Itu karena pertahanan yang kuat dan fisik yang kuat ya? Iya, fisik sangat luar biasa karena sampai pertandingan terakhir ketika mereka akhirnya harus tersingkir ya, mereka tampil masih begitu Spartan ya. Kalaupun kemudian mereka tumbang ya lebih kepada pengalaman dan mental aja sih menurut saya. Jadi penggemar Prancis gimana? Itu memang udah pantas ya Maroko kalah ya? Kalau saya lihat kualitasnya emang masih di bawah Prancis ya kalau Maroko. Tapi kalau secara permainan udah Eropa banget sih, walaupun tim Afrika. Walaupun sebenarnya Mas Kesit ya, sebenarnya secara permainan menurut ada beberapa orang mengatakan secara skill individu mereka nggak bagus-bagus amat ya? Iya, justru Maroko itu yang kelihatan sekali adalah kekompakan timnya ya. Saya melihat memang secara individu sih mereka cukup oke lah ya. Karena kan pemain-pemain Maroko banyak yang berkiprah di liga-liga Eropa ya. Kayak Neseri itu kan bermain di Sevilla ya. Kemudian juga ada yang bermain di Liga Italia. Kemudian ada juga seperti kipernya Yasin Bono itu juga bermain di Sevilla ya. Jadi pengalaman mereka di klub-klub Eropa itu sangat baik dan ini yang menjadi modal kemudian ketika mereka menyatu dalam tim nasional Maroko ternyata kekompakannya sangat luar biasa. Iya, tambah spirit yang tinggi gitu.
Sekarang kita ke final nih. Argentina versus Prancis. Nah, menurut Mas Kesit nih, di luar kita bicara di luar teknis ya, di luar teknis antara dua tim ini. Nanti yang faktor apa yang mendominasi atau bisa menjadi faktor keunggulan dari masing-masing tim itu? Iya, Prancis menghadapi Argentina di final. Saya pikir memang kalau bicara dari kualitas ya, kualitas tim sebenarnya dua-duanya oke. Ya, Prancis juara bertahan, sementara Argentina dengan Messi-nya yang begitu luar biasa membuat tim ini menjadi favorit ya untuk bisa mengulang sukses mereka seperti tahun 86. Nah, masalahnya memang adalah ketemu Prancis yang secara mental sebagai juara bertahan, mental juara mereka sudah teruji dan sudah sangat. Justru ini yang menjadi ujian bagi Argentina, apakah di tengah kejayaan Messi kemudian mereka bisa mewujudkan ambisi itu untuk meraih juara setelah terakhir kali tahun 86. Tapi kalau dari sisi kualitas tim saya pikir sama ya. Makanya agak-agak susah nih di antara Argentina yang bisa juara gitu. Walaupun saya melihat, saya sih inginnya ada sesuatu yang baru gitu ya. Juara baru dalam arti kata bukan karena Argentina belum pernah juara, tapi karena setelah lama menunggu dan Prancis kan baru juara Piala Dunia 2018 lalu gitu. Kalau misalnya kemudian dua benua Amerika Latin dan Eropa ini ketemu, Argentina mewakili Amerika Latin dan Prancis mewakili Eropa, saya pikir akan sempurna kalau Argentina bisa juara. Itu bicara urut-urutannya lah ya. Tapi secara sejarah memang ada nggak ya juara berturut-turut? Ada ya? Sebelum sepak bola modern ada ya. Ketika tahun 30 Itali 34 juara lagi. Kemudian Brasil juga pernah ya di tahun 50-an. Jadi pernah ada. Kalau misalnya Prancis berhasil ya mereka akan menjadi negara ketiga setelah Italia dan Brasil yang bisa meraih juara dunia secara berturut-turut. Sekarang Bang Reza nih, apa yang membuat Prancis bisa unggul apanya nih? Kalau saya melihat Prancis ini ada peran yang lucu nih tapi menarik. Griezmann kan sekarang posisinya lebih ke belakang ya. Lebih sebagai pelayan dari Giroud. Dulu kan di 2018 itu ada Paul Pogba, ada Kante kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi terus darah-darah segarnya juga banyak. Kayak kemarin ternyata pemain penggantinya itu siapa kemarin? Fofana? Thuram ya? Thuram. Bagus juga itu pemain-pemain Fofana juga bagus mainnya dari segi gelandang jangkarnya lah penerus Kante. Jadi saya kira yang seperti itulah yang mungkin menjadi pembeda di pertandingan nanti dan juga mungkin pelatih dari Argentina juga agak bingung 2018 agak berubah nih permainan dengan 2012. Misalnya Mbappe bisa dikunci, apa yang dilakukan oleh Prancis? Wah itu agak sulit juga karena faktor penentunya juga Mbappe juga ya. Power skill ya. Betul, apalagi Otamendi kayaknya udah mulai bisa membaca juga dari Bang Kesit. Kalau misalnya Messi bisa berhasil dikunci, iya ke Argentina. Betul, memang faktor Messi di Argentina sangat kental ya. Dia otak serangan dari permainan Argentina. Kita lihat beberapa gol ya yang diciptakan oleh Argentina itu kan berasal dari asis-asis Messi. Dia yang membuka serangan, dia yang memberikan asis bagi menyebut lawan juga. Dan ini yang membuat kemudian sentral dari permainan Argentina memang ada di sosok ini. Kalau Messi dimatikan, boleh jadi Argentina akan merasa kesulitan ya. Apalagi Prancis penuh dengan pemain-pemain yang menurut saya tahu betul bagaimana mematikan pergerakan dari Messi ya. Di sana ada Mbappe ya. Kemudian kita tahu Messi kan juga bermain di Liga Prancis ya, di PSG bersama Mbappe juga gitu kan. Nah kalau Messi berhasil dikunci, ini akan menjadi problem tersendiri memang bagi Argentina ya. Tapi apakah kemudian para pemain Prancis mampu? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Apakah mereka mampu untuk bisa menghentikan untuk Messi tidak bergerak leluasa? Kalau kita bicara duet mau depan nih, Messi Alvarez, Mbappe, Giroud. Mana yang lebih kuat nih?
Mana yang lebih penting? Mana yang lebih Bang Rizal? Kalau secara GOAT ya kita nggak bisa pungkiri lah Messi, Alvarez saat ini. Alvarez masih muda loh. Kalau Nah, itu Mbappe dia dibanding jadi Mbappe. primadona dan buah bibir saat ini ya. Tapi kalau bicara kolaborasi yang sulit untuk ditebak, Mbappe sama Giroud kayaknya berat juga itu. Harus dijaga hati-hati sama Lautaro Martinez. Nanti kita bicara Piala Indonesia, sepak bola Indonesia kan kita walau bagaimanapun sehebat-hebatnya negara luar tetap kalau nonton timnas adalah nomor 1. Iya. Sebelum ini kita ke ini dulu finalnya ini Bang Gesit nih persentase aja. Argentina versus Prancis berapa persen? Nah, sebenarnya kalau tadi saya bilang bahwa ini tim ini sama-sama punya kualitas ya, punya materi pemain yang juga sangat baik. Saya cenderung sebenarnya 50-50. Jadi artinya apa? Tidak ada yang diunggulkan kalau sudah seperti ini ya. Dua-duanya punya kans yang sama untuk meraih juara. Mungkin yang membedakan adalah Argentina punya ambisi untuk menutup karir Messi yang disebut-sebut akan mengakhiri atau mungkin menjadikan Piala Dunia terakhir ya, akan sempurna kalau Argentina meraih juara ya. Dia hanya butuh satu gelar ini lagi untuk melengkapi karirnya. Sementara Prancis di sisi lain juga punya ambisi untuk menjadi negara yang bisa mempertahankan gelarnya berturut-turut ya. Ini yang membuat Prancis kemudian semakin termotivasi untuk bisa meraih juara dunia kedua kalinya di 18 dan 2022 ya. Jadi memang persaingannya akan sangat-sangat menarik, akan sangat seru. Makanya saya tidak terlalu berani untuk menjagokan bahwa Prancis lebih hebat. Tapi secara pribadi menjagokan siapa? Hati saya Argentina. Argentina sama atau sebenarnya? Argentina juara. Ini mana? Prediksimu berapa persen Pak Rizal? Kalau ngeliat persentasenya saya rasa Prancis bisa back to back nih. Jadi persentasenya mau tipis banget, 49-51 lah. Jadi 51% untuk Prancis. Oh, tetap Prancis. Prancis tembus. Oke, kita ke Indonesia ya, Bang Gesit. Kita kan lagi masyarakat Indonesia itu sedang dilanda euforia ya. Kecintaan yang luar biasa, semangatnya tinggi terhadap timnas kita sejak ditangani oleh Sintayong. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi Piala AFF. Setelah Piala Dunia ini selesai, Piala AFF. Ini adalah piala yang paling seperti seharusnya gampang diraih, tapi tidak pernah bisa. Nah, gimana Bang Gesit nanti melihat Piala AFF ini? Iya, lagi-lagi bahwa Piala AFF memang seperti menjadi tolak ukur kemajuan dan keberhasilan tim Indonesia ya, khususnya di level senior. Kenapa? Karena sebenarnya Piala AFF itu buat Indonesia sudah menjadi langganan finalis maksudnya. Kita sudah 5 kali sebagai finalis, tapi belum sekalipun kita meraih juara. Bahkan kita kalah dengan yang namanya Malaysia, Singapura. Bahkan sejak Piala Tiger kan belum ya? Iya, belum. Saya tahu betul bagaimana persaingan Indonesia di ajang dulu kan namanya Piala Tiger ya. Di Piala Tiger ini sejak tahun 96 kan. Tapi ya itu kita selalu ada di bawah bayang-bayang negara-negara seperti Thailand dan kini Vietnam yang juga menjadi musuh baru ya, yang punya kekuatan di Asia Tenggara yang sudah mulai sulit untuk dikalahkan oleh Indonesia. Belum lagi Myanmar yang kadang-kadang juga suka tampil mengejutkan. Jadi saya pikir memang harusnya sih ya Piala AFF kali ini Indonesia bisa merebut ya, walaupun tetap ya masih ada rasa sedikit was-was juga. Kita tuh nggak pernah yakin dengan tim Indonesia kalau sudah mau bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam, kira-kira begitulah. Kan kalau kita melihat Piala AFF sebelumnya ya, sejak awal itu Indonesia tuh selalu tampil gacor ya, awal-awal gitu selalu gacor, wah semua dilibas. Tapi giliran final tepar ini. Anti klimaks ya, Bang Rizal. Ya kalau melihat saya mental sih masih balik lagi. Mental, jadi kita belum punya sosok pemain kunci yang bisa membangkitkan seperti itu ya. Kalau melihat dari komposisi pelatih sih harusnya udah bisa. Nah, dari permainan kita juga udah perubahan, tapi ada satu lagi, kita kehilangan Elkan Bagot ya. Iya, nggak bisa main, dia lebih memilih klubnya. Lebih memilih klub itu dia juga. Bang di semifinal dia katanya ikut. Iya, untuk awal dia tidak ya, karena dia lebih memilih klubnya untuk tampil di Piala FA ya, Inggris. Karena memang untuk AFF tidak direstui oleh FIFA atau sebenarnya tidak ada. Iya, memang bukan kalender FIFA ya. AFF itu kan lebih kepada tingkat
regional Asia Tenggara aja gitu dan tidak ada di kalender resminya FIFA. Jadi klub boleh melarang ya? Iya, klub sebenarnya boleh melarang, tapi kalau untuk Bakut sebenarnya klub juga sudah membebaskan dia, silakan. Oh iya. Sudah membebaskan kalau ingin bermain untuk negara kamu, silakan. Cuma mungkin ada pilihan yang kemudian lebih ya kayaknya Piala FA nih, kapan lagi saya bisa main di Piala FA, mungkin itu yang ada dalam benak Bakut ketika kemudian klubnya bermain untuk di Piala FA. Oh, berarti dia Piala FA dulu baru Iya. di semifinal Iya. di Indonesia. Oh. Kan kalau Piala FA kalau misalnya kalah ya sudah langsung dia mungkin bisa memilih untuk memperkuat tim nasional. Kita kembali ke euforia ya. Kita tahu bahwa beban paling beratnya adalah di pundak Sintayong. Nah, terus Sintayong juga beberapa kali mengatakan juara adalah target utama, tidak bisa dibantah lagi. Tapi ketika bicara tentang Piala AFF dengan segala kesialan kita ini, nah faktor apa lagi nanti yang bisa menyandung timnas kita? Kalau dulu faktor emosi kan, kadang-kadang kita emosi kena kartu merah, kemudian tidak sabaran. Nah, ini faktor apa? Apakah sudah tidak bisa dikikis oleh Sintayong atau ada faktor apa lagi, Mas? Kalau saya melihatnya begini, tim nasional itu kadang-kadang memang ada penyakit mental block ya, yang kadang-kadang kerap menghantui para pemain Indonesia. Utamanya ketika mereka berhadapan dengan tim-tim yang sudah pernah meraih juara Piala AFF ya. Thailand sudah pasti ya, kemudian Vietnam. Menghadapi Singapura juga kadang-kadang kita seperti walaupun kita banyak menangnya, tapi kadang-kadang ketika menghadapi tim yang pernah sukses di Piala AFF itu seperti ada mental block. Atau ketika yang penting justru malah kalah kita. Iya, jadi kalau untuk menghadapi kayak Kamboja sih di atas kertas kita bisa lah ya, atau misalnya negara-negara Brunei, Laos, itu kan kita selalu mudah untuk mengalahkan mereka, Filipina gitu ya. Tapi ketika menghadapi 3 negara seperti Thailand, Vietnam, kadang-kadang Singapura atau Malaysia, kita suka muncul mental block itu. Jadi yang harus dibenahi oleh Sintayong menurut saya memang lebih kepada faktor mentalitas kita pada saat bermain. Artinya selama ini perubahan yang paling terlihat apa, Pak, setelah ditangani Sintayong? Dari sisi permainan ada perubahan ya, variasi permainan ketika terjadi kebuntuan ini juga sudah mulai terlihat ketika Sintayong menangani tim nasional kita. Sudah nggak langsung longpol lagi gitu? Iya, dulu kan begitu, selalu monoton. Jadi gampang terbaca oleh lawan. Tapi sekarang kemudian juga ada kombinasi pemain-pemain yang sebagian besar pemain muda ya yang sudah dipercaya oleh Sintayong. Ini yang membuat optimisme dari Sintayong agak tinggi. Iya nggak, berarti nggak gambling lah ya, walaupun memasang pemain baru. Iya, betul. Mas Bang Rizal apa yang dilihat berubah dari sejak ditangani oleh Sintayong? Kalau saya lihat kesempatan tim pemain-pemain muda, saya lihat udah mulai banyak lah diberi kesempatan. Apalagi pemain-pemain yang dulu angkatannya Egy Maulana Fikri itu udah mulai jadi punggawa timnas sih. Saya lihat. Memang rata-rata lebih muda sih. Lebih muda. Kadang-kadang memang dia yang membuat katanya Sintayong itu kalau membuat taktik, kadang-kadang membuat pelatih lain bingung. Karena Dan kadang-kadang formasinya juga suka berubah-ubah, berubah-ubah karena dia merasa yakin bahwa pemain yang diturunkan siapapun itu semuanya kualitasnya sama, siap gitu. Jadi siapapun yang diturunkan, Sintayong tidak pernah yakin, walaupun kerangka timnya sih tetap ya, kerangka timnya pemain utamanya 7-8 pemain itu tetap. Ini kita kesimpulan terakhir nih untuk timnas Indonesia ini. Ada ekspektasi nanti kita bisa berkiprah di Piala Asia tahun depan. Kita lolos Piala Asia nih ceritanya. Nah, menurut Bang Kesit nih, dengan tim yang sudah ada 24 ya, berapa tim? 24 tim ya yang sudah berkiprah di Piala Asia itu. Seberapa besar peluang kita dengan tim yang ada saat ini? Ya, memang Piala AFF ini menurut saya ini satu ajang untuk mengukur ya sampai sejauh mana kemudian tim nasional senior ya, tim nasional senior Indonesia itu nanti bakal bisa bersaing ya. Di kawasan Asia Tenggara kan kita harus jujur juga mengatakan bahwa sampai saat ini kita memang, walaupun kita selalu menjadi negara yang difavoritkan ya setiap kali di Piala AFF, selalu. Entah itu AFF atau Asian Games, SEA Games saya, kita selalu favorit. Tapi kita selalu, ya itu tadi, selalu anti klimaks ketika di final, ketika tinggal selangkah lagi merebut juara
gitu ya. Jadi saya pikir AFF ini menjadi satu tempat yang sangat baik ya, sangat pas lah untuk mengukur sampai sejauh mana kesiapan Indonesia untuk melangkah di Piala Asia. Walaupun tentunya ketika berada di Piala Asia kita akan berhadapan dengan tim-tim yang pasti jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan kekuatan tim-tim Asia Tenggara. Tapi Bang Kesit sendiri optimis ya dengan Sintayong kepemimpinannya dia? Sejauh ini saya masih melihat dia it's okay ya. Apa yang dia terapkan di tim nasional, disiplinnya, kemudian metode pelatihannya, termasuk juga strategi dia dalam menerapkan di lapangan, itu menurut saya bagus. Tinggal mental pemain kita aja siap atau tidak. Itu yang harus ditempa. Iya. Bang Rizal gimana? Apanya? Mentalnya pemain kita udah mentalnya. Kalau ngeliat mental sih, apalagi kita sempat jeda kompetisi ya. Itu tuh PR-nya dari Coach Sintayong ya. Apalagi jika ada penonton. Masalahnya ada penonton nih. Belum ada kabar kan? Iya, belum Bang ada. Kesit. Iya. Seharusnya gimana Bang Kesit? Apakah kita harus bukan bermaksud kita mengabaikan tragedi yang Kanjuruhan ya, tapi artinya kan kita kan harus move on Untuk ya. AFF ya. Untuk akhir ini Saya pikir ya. ada. Akan ada ya? menurut saya ada, karena ini event nasional dia tanpa mengurangi keprihatinan kita Iya. terhadap tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini menurut saya juga penyelesaiannya belum tuntas ya. Tapi sepak bola kan harus tetap jalan ya, apalagi ini ada tim nasional yang mudah-mudahan penonton juga bisa hadir ke stadion, walaupun di kompetisi Liga 1 saat ini belum boleh ya, tidak diizinkan, tapi untuk tim nasional harapan saya dan harapan pecinta sepak bola Indonesia pasti penonton bisa dihadirkan. Semoga Pak Kapolri memberi izin ya. Mudah-mudahan. Karena secara kita lihat secara sejarah nih, nggak ada ceritanya ya timnas main rusuh. Iya. Ya kan ya? Jarang. Ya paling bakar kursinya biasa lah. Tapi kerusuhan sampai gede kan nggak ada. Iya, Kita cenderung lebih kompak lah ya. Iya, betul. Jadi kita intinya adalah optimis lah ya. Harus optimis. Oke, baik. Terima kasih Bang Kesit atas Siap, waktunya, sama-sama. Bang Riza atas waktunya. Buat viewers Indoposko, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita tetap semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih Bang Kesit, Bang Riza. Sama-sama. Sampai jumpa di rubrik selanjutnya. Salam kopi pahit. Salam olahraga. Salam. Salah.